Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre. Terima kasih Pak. Dalam kesempatan kali ini Bapak bisa membantu saya dalam tugas mata kuliah jurnalis pada kesempatan kali ini. Sebelumnya izin perkenalkan diri Pak, saya Andrian Pramudio dari mahasiswa program studi pendidikan musik. Di sini saya ingin dan izin untuk mewawancarai Bapak sebagai tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah jurnalis musik, yang dimana nanti saya akan mencari informasi tentang Bapak, mencari informasi dari seniman yang ada di Indonesia, dan nanti akan didokumentasikan dan ditranskripkan dalam bentuk tulisan oleh saya sendiri, seperti itu Pak. Nah, adapun tema kita kali ini Pak, tema kita ini yaitu meyakinkan masyarakat bahwa seni itu menghasilkan, ya Pak ya, meyakinkan masyarakat bahwa seni itu menghasilkan. Nah, jadi mungkin kita bisa langsung ke topik pembicaraan kita ya Pak. Kita bisa langsung ke topik pembicaraan. Silakan. Yang pertama seperti biasa, profil hidup Bapak. Profil Bapak sekarang. Maksudnya profil tuh perjalanan hidup saya gitu. Iya, dari nama gitu Pak, tempat tanggal lahir, perjalanan hidup juga tidak apa-apa ya. Oh iya. Oke. Pertama mau tanya instrumen major dari Andre ini apa? Apa yang sedang dipelajari, instrumen apa di sekolah di universitas? Baik Pak. Untuk instrumen major saya trompet Pak. Trompet. Trompet in bass. Passionnya di trompet atau? Passionnya di trompet. Passionnya di situ atau di trompet? Oh ya, good. Oke, saya Adi MS, Adi Mulyadi Sumaatmaja. Sumaatmaja itu nama orang tua. Saya lahir 7 Oktober tahun 59. Jadi udah lansia. Tapi saya nggak merasa tua. Ya Pak. Jadi saya ingin selalu berkomunikasi dengan siapa aja dengan kesetaraan. Saya orangnya egaliter, bahkan terhadap anak saya aja, Kevin maupun Tristan, saya banyak belajar dari mereka. Seperti saat ini, pastinya saya bisa dapat pelajaran dari Andre juga. Jadi prinsip saya selalu sharing, bukan ngajar gitu. Karena kita sebagai manusia harus terus belajar, jangan pernah merasa top, paling sukses, paling berhasil. Kita belajar setelah kita sampai kita mati, sampai kita di tanah gitu ya. Iya Pak. Jadi sejak itu, sejak lulus SMA, karena passion saya di musik, dan waktu itu suka ngeband, vokal grup dan sebagainya. Terus saya bilang sama orang tua, saya tidak meneruskan kuliah jurusan atau fakultas macam-macam seperti teman kiri kanan. Saya ingin hanya di musik, karena passion saya hanya di musik, saya katakan saat itu. Dan pastinya ditentang oleh orang tua, karena saat itu, yaitu 40 tahunan yang lalu, lulus SMA, saya dunia musik di lingkungan saya ya begitu ya, pastinya dianggap warga kelas 2 lah gitu ya, yang tidak jelas. Istilahnya anak band mau jadi apa gitu ya. Dan nggak apa-apa, itu stereotip yang kita alami pada saat itu. Kalau saya tentang, saya marah-marah, tidak membuahkan hasil, akhirnya saya bikin tekad bahwa saya harus membuktikan bahwa dengan pilihan saya bisa hidup wajar. Bagus kalau jadi orang kaya, tapi tujuan saya bukan jadi orang kaya. Saya ingin jadi orang yang bahagia, karena kita diberi kesempatan hidup cuma sekali oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya harus manfaatkan sebaiknya,
supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Nah, saya bilang sama orang tua, kalau saya pilih bidang lain, meski nantinya mungkin saya bisa berhasil, berkecukupan, tapi kalau saya nggak bahagia, buat apa gitu ya? Apalagi saya makin ke sekarang ini makin banyak dapat insight, masukan berharga dari tokoh-tokoh di dunia macam-macam gitu ya, bahwa kalau kita menyukai sesuatu dan kita kerjakan, kita tidak akan merasa bekerja, kita seperti bermain. If you love what you do, you won't work a day. Kalau kita menyukai, kita mencintai apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita tekuni gitu, kita tidak akan pernah merasa kita sedang capek belajar atau capek bekerja, tapi kita sedang menikmati dan sedang bermain. Itu yang alhamdulillah saya alami dari awal karir sampai sekarang. Jadi orang tanya apa pernah jenuh apa enggak gitu ya, saya alhamdulillah saya nggak pernah merasa jenuh. Saya selalu tiap hari bersyukur saya diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang saya suka dan Tuhan kasih jalan saya. Alhamdulillah. Tentunya semua bukan tanpa perjuangan. Perjuangan keras sekali. Waktu awal karir itu, karena pilihan saya begitu, saya bilang sama orang tua, Papa kan punya 7 anak lainnya. Mereka pasti sekolahnya beres. Satu yang nggak normal seperti saya, barang yang memproduksi sesuatu pasti ada barang yang anggap gagal. Anggap aja saya gagal. Urus saya cuma numpang tidur dan numpang makan di rumah orang tua. Akhirnya betul saya belajar sendiri, beli buku sendiri dengan uang yang saya cari sendiri, kadang utang dengan tante, om, segala macam, paman saya utang, tapi saya selalu jaga reputasi dengan selalu mengembalikan utang itu. Bahkan ke orang tua kalau saya butuh, seperti butuh mobil pada waktunya saat itu, saya beli mobil ayah saya, nyicil tanpa hutang. Itu kalau terlambat bayar cicilan pun ditegur oleh orang tua. Terima kasih. Itu saya diajarkan untuk tepati janji, pegang janji, jaga nama, reputasi dan kepercayaan. Dan itu yang saya akhirnya bisa mandiri. Banyak peristiwa yang tidak mungkin saya lupakan. Misalnya di tahun ketiga karir saya, artinya tahun ketiga setelah lulus SMA, saya ditawari rekaman Vina Panduwinata. Saat itu Vina juga masih baru-barunya gitu. Saya bilang saya butuh orkestra gitu. Orkestranya juga saya butuh orkestra di Filipina. Saya itu bahkan sok gitu ya, karena udah minta orkestra masih hijau gitu ya. Akhirnya saya tantang dengan gini, semua uang yang tadinya mau diberikan pada saya sebagai honorarium, pakai semua untuk produksi, yaitu untuk terbang ke Filipina, untuk orkestra, untuk studio. Akhirnya untuk album pertama itu saya tidak menerima imbalan sama sekali. Tentunya ngutang lagi kiri kanan. Alhamdulillah masih ada kan. Nah itu lagu-lagu yang saya pilih itu lagu James Sunda, Dodo Zakaria. Saya punya kewajiban dan hak untuk memilih lagu yang sesuai menurut saya, dan saya aransemen yang saya pikir bisa baik dan menjual, dan saya orkestrasikan untuk direkam di Manila. Dengan nekat saya kondak juga orkes di sana saat itu dengan segala keterbatasan, tapi akhirnya berhasil. Dan sejak kesuksesan album Vina Panduwinata itu tahun 82,
ya saya mendapat kepercayaan yang lebih lagi dari kiri kanan, mulai bergerak. Jadi artinya kita harus berani mengambil tantangan, harus berani rugi, harus berani susah. Jangan belum udah pengen jadi sultan kayak zaman sekarang tuh, mau jadi sultan dengan cara dengan shortcut gitu ya, dengan jalan kilat cepat gitu, jalan pintas gitu. Nggak ada. Biasanya kalau toh kita sukses dengan terlalu cepat ya, ya turunnya juga cepat. Yang banyak gitu ya. Ada yang berhasil karena memang bakatnya luar biasa dan dia punya daya juang yang tinggi, kesungguhan dan jaga nama. Tapi lebih banyak yang hilang begitu saja, bahkan terganggu jadi suasana batinnya karena di TV itu terbiasa dielu-elukan, dipuji, tetap tiba-tiba selesai dari acara itu dia jadi orang biasa dan dia harus fight sendirian tanpa ada bantuan TV dan lain sebagainya. Jadinya berat, dan kalau nggak kuat ya frustrasi, akhirnya kasihan lah hidupnya. Dan itu yang menyebabkan saya selalu menekankan ke yang muda untuk kerja keras, bukan kerja lebih kerja keras. Nggak ada cara lain gitu. Wah, terima kasih Pak untuk jawabannya. Tadi secara tidak langsung Bapak sudah menyampaikan biodata, lalu sejak kapan Bapak mulai terjun di bidang seni ya Pak ya. Lalu Bapak juga sudah menyampaikan apa alasan Bapak untuk memilih bekerja di bidang seni, karena emang in hobi ya Pak ya. Memang dalam hobi, jadi tidak bisa lagi untuk diganggu-gugat ya Pak, seperti itu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, karena yang tadi sudah terjawab, adakah pekerjaan lain yang Bapak lakukan sekarang selain di bidang musik, Pak? Tidak ada. Jadi hanya musik. Saya sering kali diajak berbisnis ini, itu, bahkan bikin sekolah musik. Saya tidak pernah mau, meskipun modalnya disediakan dan sebagainya. Saya membayangkan apa yang saya cari di musik ya berkreasi. Ada orang yang memang dasarnya senang mengajar atau senang membuat sekolah musik, mengelola sekolah musik, itu bagus dan sangat diperlukan. Kalau kita memang punya keinginan dan mencintai hal itu, senang mengajar gitu ya bagus, silahkan. Tapi saya jujur kok passionnya tuh berkreasi, bikin aransemen, bikin orkestrasi, bikin penampilan orkestra dan sebagainya. Ya udah, saya fokus ke musik. Tapi selain jadi musisi, profesi musisi, tapi saya tekankan bahwa saya tidak ingin jadi manusia yang egois. Saya mikirkan kreasi saya sendiri, kesejahteraan saya sendiri, kebanggaan atau popularitas sendiri, tanpa mempedulikan bangsa dan negara. Saya nggak mau. Karena saya melihat banyak contoh di Timur Tengah, negara-negara yang hancur, padahal mereka tuh agamanya satu, cuma beda aliran, tapi karena ya kepentingan politik dari luar pengen menghancurkan negeri mereka supaya bangsa luar bisa mendapatkan menjarah minyak, sumber daya alam lainnya, negara dihancurkan melalui paham-paham macam-macam. Nah, saya melihat itu khawatir. Saya tidak mau di kemudian hari saya sukses, ada uang, ada nama, tapi negeri hancur. Saya nggak mau. Itu banyak contohnya di Afghanistan, di macam-macam negara Timur Tengah juga banyak yang hancur, akhirnya lari ke luar negeri atau dibunuh apa segala macam. Banyak hal tragis yang membuat saya menjadi merasa perlu untuk peduli bangsa. Maka seringkali saya aktivitas sosial, kadang politik tapi bukan praktis. Saya tidak mau jadi anggota partai politik,
tidak mau jadi pejabat, tidak mau jadi yang orang bilang komisaris, apa yang sering di netizen ngomong gitu ya. Iya, Pak. Saya tidak tertarik untuk itu semua, meskipun saya tahu, saya pernah ditawari. Saya pikir uang pasti lebih gampang, tapi saya tidak bahagia. What's the point? Jadi sampai sekarang saya masih konsisten hanya bermusik. Dan bermusik itu kan macam-macam yang saya bisa lakukan. Sekarang ini saya lagi bikin banyak himne, mars untuk kementerian-kementerian, untuk perusahaan, organisasi, macam-macam. Saya bisa konser juga macam-macam. Ada konser yang klasikal, ada yang musik film, lagu daerah, macam-macam lah gitu. Berarti pekerjaan Bapak hanya di bidang musik ya, Pak ya? Hanya di bidang musik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak meyakinkan masyarakat untuk tahu bahwa bekerja di bidang seni atau seni musik itu bisa menjadi pekerjaan yang menghasilkan, Pak? Jadi kalau kita mau meyakinkan orang, lebih mudah dengan perbuatan, lebih mudah dengan action, lebih mudah dengan tindakan nyata, konkret, bukan melulu kata-kata. Silahkan pakai kata-kata untuk meyakinkan, silahkan pakai kata-kata yang indah untuk meyakinkan orang gitu ya. Tetapi kalau kita menunjukkan dengan tindakan dan prestasi, itu akan lebih menginspirasi orang. Nah, waktu awal karir saya melihat stereotip kehidupan musisi itu atau seniman pada umumnya ya seperti itu, dianggapnya tidak bisa berpikir rasional, lebih emosional, tidak punya ketertiban disiplin waktu, seenaknya kalau lagi mood, saya lagi dapat inspirasi, bisa seenaknya, terus akhirnya terlambat, ini itu nggak on time, atau dalam berbusana sembarangan, tidak rapi. Rambut tuh dulu seniman di zaman awal saya tuh, wah ada yang aut-autan, gondrong yang nggak rapih gitu ya. Saya nggak mau, saya ingin tunjukkan bahwa saya nggak ada bedanya dengan tetangga saya kiri kanan yang bekerja disiplin, berbusana pantas, ya tidak usah selalu mewah, tapi nggak aneh lah gitu. Silahkan kalau mau jadi musisi atau artis yang eksentrik gitu ya, yang aneh gitu ya, sejauh dia bisa berkarya dan akhirnya sukses, sejauh tidak merugikan orang, ya silahkan, nggak masalah tapi saya nggak mau. Saya ingin dilihat sebagai manusia normal seperti biasa, seperti adik kakak saya, seperti teman saya, seperti tetangga saya. Tapi kreasi saya ingin tingkatkan gitu ya. Saya ingin jadi orang kreatif dengan dan kerja keras, belajar terus, belajar gitu ya. Hanya itu, karena ya itu tadi kalau saya yakin sih kalau kita kerja keras, fokus, ya insya Allah Tuhan kasih jalan lah gitu. Iya, Tuhan pasti kasih jalan pada dan, orang yang jadi bersungguh-sungguh. kalau sekali lagi cara meyakinkannya hanya lihat saya. Kalau saya morat-marit hidupnya gitu ya, jadi susah. Tapi saya musisi misalnya terkenal gitu ya. Tapi hidup saya kacau, keluarga kacau, pendapatan nggak tentu, kadang minjem sana minjem sini, sampai kayak gitu. Mustahil saya bisa meyakinkan orang dengan kata-kata seindah apapun. Jadi action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Jadi tindakan itu lebih kuat dan lebih berbicara daripada sejuta kata gitu. Daripada kita berkoar-koar, jadi kita mending action ya Pak ya. Nggak usah tingkah seperti
pura-pura berhasil, pura-pura apa, ya tunjukkan kerja keras aja. Sekali lagi jaga nama baik gitu ya. Selalu menolong ke kiri ke kanan gitu ya. Ingat bahwa orang yang kita tolong kemudian hari itu bisa-bisa dia yang menolong kita, dan itu saya alami karena usia saya lumayan nggak muda lagi ya, panjang, banyak yang saya alami. Saya makin yakin dan sering membuktikan bahwa kalau kita berbaik hati terhadap semua orang tanpa mandang dia orang kecil, orang tinggi, itu membuat hidup kita lebih nyaman, lebih aman gitu. Hidup kita juga lebih bermakna ya Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Oke. Berarti tadi Bapak sudah menjelaskan ya Pak, cara meyakinkan masyarakat itu dengan action dan lihat saya ya Pak ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menunjukkan pada masyarakat bahwa kita ini bisa gitu dengan apa yang kita pegang sekarang. Seperti itu ya Pak ya. Jadi, gitu. Artinya bukan lihat saya dengan kesombongan ya. Iya, Pak. Lihat aja saya. Kalau begitu orang bisa membandingkan, punya apa sih? Lihat saya. Kamu punya apa sih? Itu punya itu. Kamu bikin apa sih karya kamu? Aku nggak tahu lagu kamu. Si ini lagunya terkenal. Ntar dibandingkan seperti itu kan payah ya. Maka dari itu maksud saya itu dalam batin aja. Kalau mau meyakinkan orang, kita harus tunjukkan bahwa kita seperti apa yang kita ingin sampaikan ke mereka, ya, seperti apa yang kita ingin yakinkan ke mereka gitu. Terima kasih Pak untuk jawabannya tadi, sangat meyakinkan masyarakat sekali Pak untuk bisa lebih tahu bahwa seni dan musik itu bisa menjadi menghasilkan seperti itu ya Pak ya. Nah kita ke topik lagi ya Pak. Untuk lebih meyakinkan masyarakat lagi Pak, jika diperbolehkan, berapa pendapatan Bapak dalam sebulan pada pekerjaan yang Bapak lakukan sekarang, seperti itu Pak? Mohon maaf Pak sebelumnya. Kalau itu nggak mungkin. Tapi setidaknya Bapak bisa menjelaskan bahwasannya ini mencukupi atau tidak seperti itu Pak? Yang jelas mencukupi, tapi tiap manusia kan punya lifestyle ya, punya gaya hidup yang membuat dia nyaman gitu ya. Saya nyaman dengan yang sekarang, tapi akibatnya saya sulit menabung. Kalau saya mampu menekan gaya hidup, konsumsi harian, terus mobil, kendaraan, apa segala macam, saya coba tekan. Harusnya bisa, dan dengan itu saya bisa lebih nabung ya. Kelemahan saya yaitu apa yang saya punya ya saya nikmati gitu. Nah, kesenimanan saya di situ yang saya nggak bisa hilangkan. Itu kelemahan saya. Saya sarankan yang muda harus lebih bagus dari saya, yaitu lifestyle harus ditekan, tapi harus mampu menyisihkan uang untuk supaya nanti waktu kita tua, kita sudah sulit berkreasi, kita masih punya simpanan untuk menghidupi kita. Jangan kita udah tua jadi ngerepotin orang karena kita badan udah makin lemah, udah sulit berkreasi. Si penyanyi misalnya suaranya sudah tidak seindah dulu, jadi jarang dapat pekerjaan, akhirnya hidup merana karena nggak ada tabungan. Nah, ini harus dipikirkan. Tapi ya jelas untuk itu saya ada asuransi, ya bukan yang hebat-hebat sekali, tapi ya ada asuransi lah gitu ya. Dan alhamdulillah dengan pendapatan saya bisa membesarkan anak saya, sehingga 2 anak saya sekarang sudah tidak tergantung dan tidak saya biayai lagi. Saya tidak minta dari mereka sama sekali, tapi paling tidak saya tidak menanggung hidup mereka lagi. Mereka sudah mandiri, alhamdulillah. Jadi secara tidak langsung pendapatan Bapak dan pendapatan dalam berkesenian musik ini bisa ya Pak untuk mencukupi kebutuhan Bapak, ya, bisa untuk
membiayai anak-anak Bapak untuk melanjutkan studi dan lain sebagainya seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun awalnya di awal menikah tahun 87 saya langsung nyicil rumah sederhana, terus nyicil mobil. Akhirnya saya bisa selesaikan dan kemudian saya tukar tambah lagi dengan yang lebih bagus lagi dan seterusnya. Saya bisa menyekolahkan 2 anak sampai selesai, sampai saya tidak menanggung biaya mereka lagi, mereka mandiri. Sekarang saya hidup berdua aja dengan istri, dengan alhamdulillah dengan makan cukup, pakaian cukup, tidak berlebihan, tapi membuat saya bersyukur gitu aja. Terima kasih Pak untuk jawabannya terkait pertanyaan yang tadi. Kita karena berhubung waktu yang sudah mepet ya Pak, kita langsung di sharing terakhir, yaitu saran dan pesan dari Bapak untuk seluruh masyarakat dan para pekerja, mahasiswa, pelajar, dan juga semua aspek yang terjun dalam bidang seni musik Pak. Saran dan pesan dari Bapak. Jadi intinya adalah satu, yang tadi saya sudah utarakan, yaitu jujur pada diri sendiri. Jadi kenali diri, passion kita di mana. Orang beda-beda ya, kan kecerdasan itu macam-macam. Ada istilah multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Dulu zaman saya sekolah hanya dikenal orang kalau cerdas tuh berarti matematikanya bagus, itu cerdas gitu. Lagi kalau bahasanya bagus gitu ya. Kalau matematikanya merah terus, ya, wah itu nggak pinter, dianggap begitu. Sekarang orang udah tahu bahwa kecerdasan itu ukurannya bukan hanya matematik, bukan matematika aja, tapi ada kecerdasan matematis memang, tapi juga ada kecerdasan linguistik. Orang yang pintar bertutur kata, bahasanya bagus, bisa jadi penyair, bisa jadi pengarang buku apa segala macam gitu ya. Matematikanya belum tentu bagus, seringkali nggak bagus, tapi begitu suruh bikin karya tulis, wah luar biasa. Nah, ada yang kecerdasan musikal, kayak saya nggak menonjol fisika waktu itu ya, matematik saya nggak menonjol. Tapi musik saya lumayan gitu ya. Terus ada kecerdasan kinestetik, olahragawan, itu kan sesuatu yang sifatnya gerak ya. Terus penari gitu ya, mereka peka dan cepat menangkap gerakan gitu ya. Dia disuruh musik belum tentu bisa, matematik atau berbahasa mungkin ya bahasanya jelek sekali. Seperti Presiden Jokowi misalnya, dia banyak melakukan hal yang membuat saya kagum, tapi dalam bertutur kata dia nggak sebagus itu. Jadi pasti kecerdasan linguistiknya nggak tinggi gitu ya. Tapi kan dia seberhasil itu. Ya, banyak kok bukti-buktinya ya, gitu ya. Jadi ingat bahwa manusia itu dilahirkan berbeda dengan kecerdasan yang spesifik. Nggak usah pengen jadi seperti itu, seperti orang, seperti ini. Istilahnya ada, jangan menjadi seseorang yang lain yang seperti kita kagumi, karena itu sudah milik dia. Kita harus mencari yang kita punya ini apa, dan kita kembangkan dengan apa? Dengan belajar, dengan kerja keras. Nggak ada sesuatu yang instan. Kalau kita dapat kebetulan instan gitu, cepat gitu, tiba-tiba menjulang gitu, itu bahaya. Ya syukuri, tapi hati-hati, karena easy come easy go, Kalau kita dapat sesuatu datang dengan mudahnya, lepas pasti dengan mudahnya gitu. Sekali lagi kerja keras dan ya pesan saya
kerja keras, lagi kerja, makanya saya bilang bukan kerja tapi kerja keras kerja keras. Apalagi zaman sekarang itu kita punya teknologi informasi yang luar biasa canggihnya ya. Bayangin kita bisa komunikasi begini. Zaman saya di awal karir tuh nggak ada nih begini-begini. Saya mau pacaran sama Memes dulu, misalnya saya lagi di Amerika, saya mesti ngumpulin koin banyak, koin 25 sen gitu ya. Saya ke bus kotak telepon umum gitu. Saya interlokal, internasional ke Indonesia dengan sambil ngomong sambil masukin koin-koin centeng. Jadi saya mau baca buku apa, saya mesti ke luar negeri lagi cari bukunya, atau ke perpustakaan di luar negeri, di New York, di mana saya ke perpustakaannya. Sekarang kita punya YouTube apa segala macam, mau nanya apa aja nggak ada tuh. Saya nanya soal yang remeh-temeh, semua hal gitu, semua ada di YouTube. Saya dulu kalau ke luar negeri pengen nonton latihan orkes, karena di situ saya bisa belajar. Kalau cuma pementasannya atau konsernya ya pasti dapat sesuatu, tapi saya lebih pengen dapat lagi dengan lihat latihannya. Dulu saya mesti keluar negeri, mesti butuh uang banyak. Sekarang di YouTube banyak. Jadi kalau anak sekarang, remaja sekarang mengeluh, saya geleng-geleng kepala. Udah semuanya ada. Kalau sampai mengeluh juga keterlaluan menurut saya. Jadi jangan mudah menyerah, mudah mengeluh. Nah, orang Indonesia banyak saya lihat mudah mengeluh, dikit-dikit nyalain orang tua atau nyalain pemerintah atau nyalain A, B, C, sekeliling, sekolah apa segala macam. Kita mesti tunjukkan kita bisa, diri kita mampu gitu ya. Itu aja. Wah, terima kasih banyak Pak untuk sharing section kita pada kali ini Pak. Bapak masih ini apa ya? Buru-buru juga nggak Pak? Ya. Oh, Bapak buru-buru ya Pak ya? Banget, ini udah ditunggu. Ya Pak, sebenarnya teman-teman saya sehabis wawancara ini ingin salam-salam sapa sebentar sama Bapak. Namun karena Bapak sedikit ada bentrok jadwal, mungkin nanti saya sampaikan salam saya kepada teman-teman saja Pak, seperti itu Pak. Sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Pak Adi MS sudah menyempatkan untuk menjadi salah satu narasumber saya dalam tugas akhir mata kuliah jurnalis musik ini. Saya juga menyampaikan pesan dari dosen pengampu mata kuliah saya Pak, Bapak Erizal Barnawi, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan juga tenaga untuk diwawancarai pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu Pak, semoga kita bisa bertemu dan impian Andre untuk menonton orkestranya Bapak secara langsung itu bisa tercapai Pak nanti. Semoga itu bisa tercapai dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak ya Pak. Terima kasih sama-sama Andre, salam buat Pak dosen, Pak Edi dan teman-teman semua. Salam sukses, salam kerja keras. Salam kerja keras Pak. Terakhir Pak, saya mewakili Universitas Lampung dan program studi pendidikan musik. Mohon maaf lagi apabila dalam tutur kata saya ada kesalahan, dan sukses selalu untuk Bapak Adi dan keluarga. Salam juga untuk keluarga ya Pak, kepada Kak Kevin, pada Kak Tristan, sama Ibu Memes ya Pak ya. Terima kasih. Ya Pak. Mungkin kita bisa akhiri section kita pada kali ini Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa foto dulu Pak. Kita bisa foto dulu Pak. Oh iya. Kita foto Pak. Oke Pak. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke. Mari.